Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Oktaviana Bila dari Prodi D3 Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek SKADA saya yang berjudul Paint Making System sebagai pemenuhan mata kuliah SKADA. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Paint Making System. Paint Making System merupakan mesin yang digunakan untuk mencampurkan warna pada cat melalui perpaduan warna-warna dasar, yaitu merah, kuning, biru, putih, dan juga thinner. Dan juga mesin ini memproses seluruh kegiatan kerja sistem, mulai dari pencampuran warna, penambahan air, hingga proses penyaluran pada tempat cat, penutupan, sterilisasi, hingga proses pengemasan pada box dengan menggunakan aktuator dan sensor, yang jumlah hasilnya terhitung oleh counter. Kemudian di sini terdapat cara kerja alat yang saya buat. Pertama, terdapat warna-warna alami yang telah disediakan oleh sistem, yaitu merah, kuning, biru, putih, dan kemudian juga terdapat thinner dan air. Ketika ingin menghasilkan warna cat hijau, maka valve tangki warna merah dan valve tangki warna biru akan on. Kemudian cat akan mengalir memasuki tangki pengadukan. Apabila menginginkan warna hijau yang lebih cerah, maka dapat dilakukan dengan memberi logic 1 pada valve warna putih. Setiap valve pada tangki warna tersebut dapat menyalurkan warna pada tangki pengadukan apabila valve dalam keadaan on sesuai perintah atau keinginan kita. Setelah melalui tangki pengadukan akan mengalirkan hasil cat pada tangki penyaluran, yang kemudian akan disalurkan pada tabung cat dengan valve tangki penyaluran dalam keadaan on. Kemudian, setelah memasuki tangki penyaluran, maka cat akan memasuki bagian press atau penutupan tabung cat. Kemudian, tangki akan memasuki sterilisasi sistem agar tingkat kebersihan pada cat sangat terjaga. Setelah memasuki sistem sterilisasi, tabung cat akan berjalan menuju konveyor 2 yang terdapat sensor untuk mendeteksi jumlah tabung cat yang akan lewat. Setelah memasuki sensor, tabung cat akan didorong oleh aktuator ke dalam box yang sudah disiapkan. Ketika sensor mendeteksi jumlah yang sudah memenuhi box atau kardus, maka sistem akan dihentikan atau memberikan jeda. Kemudian pada bagian aktuator terdapat counter yang berfungsi untuk menghitung berapa kali aktuator bekerja untuk mendorong cat pada kardus. Sehingga secara tidak langsung counter menghitung berapa banyak tabung cat yang sudah masuk ke dalam box dengan maksimal tabung yang masuk adalah 5 buah. Ketika jumlah maksimal pada counter terpenuhi, maka alarm akan berbunyi yang menandakan bahwa kardus sudah terdapat 5 buah tabung cat, sehingga konveyor dimatikan sementara untuk mengganti kardus kosong dan diisi tabung cat kembali. Alat dan bahan yang digunakan pertama ada motor, konveyor, mesin press, tangki merah, tangki kuning, tangki biru, tangki putih, dan juga tangki thinner, kemudian pengaduk, solenoid valve merah, solenoid valve kuning, valve biru, valve putih, dan valve thinner. Kemudian juga terdapat valve air, tabung cat, sensor ultrasonik, limit switch, box sterilisasi, counter, knop mixer, knop motor, dan pump. Kemudian untuk jenis analog dan digitalnya, di sini saya memakai 2 analog berupa knop motor dan knop mixer untuk mengatur kecepatan motor dan juga mengatur kecepatan mixer. Kemudian untuk digitalnya sendiri, digital ini artinya ketika logic 1 maka dalam keadaan on, ketika logic 0 maka dalam keadaan mati. Sedangkan untuk analognya sendiri kita dapat mengatur berapa nilai yang ingin kita gunakan. Kemudian di sini bagian digitalnya saya menggunakan valve air, valve merah, valve kuning, valve biru, valve putih, valve thinner, mixer, pump, motor, mesin press, sterilisasi, aktuator, dan juga counter. Di sini terdapat 27 input yang saya gunakan untuk membuat alat ini, di mana inputnya sendiri terdiri dari valve air on, valve air off, valve merah on, valve merah off, valve kuning on, valve kuning off, valve biru on, valve biru off, valve putih on, valve putih off, valve thinner on, valve thinner off, mixer on, mixer off, pump on, pump off, motor on, motor off, press on, press off, sterilisasi on, sterilisasi off, aktuator on, aktuator off, knop motor, knop mixer, dan juga counter. Kemudian untuk outputnya saya sendiri menggunakan 13 jenis. Pertama valve air, valve merah, valve kuning, valve biru, valve putih, valve thinner, mixer, pump, motor, press, sterilisasi, aktuator, dan juga counter. Di sini apabila diperhatikan terdapat
counter pada input dan juga output, karena untuk memasukkan alamat pada counter kita memasukkan alamat pada bagian read dan juga write. Kemudian untuk hasil realisasi saya, di sini sudah terdapat gambar realisasi saya. Di sini terdapat valve air, valve merah, valve biru, valve kuning, valve biru, valve putih, dan juga valve thinner. Di sini terdapat mesin pengaduk atau bagian motor pengaduk. Di sini terdapat pump, mesin press, mesin sterilisasi, dan juga aktuator. Kemudian di sini terdapat sensor. Kemudian di sini nilai-nilai input yang kita gunakan pada alat-alat ini. Ketika air dalam keadaan on atau ketika kita menekan tombol hijau, button hijau, maka valve pada air di sini akan membuka sehingga mengalirkan air pada tangki pengadukan. Kemudian ketika mixer dalam keadaan on, maka mixer dapat mengaduk apa saja yang tercampur pada bagian tabung pengadukan. Untuk kecepatan mixernya sendiri kita dapat mengatur melalui knob mixer, di mana knob motor dan knob mixer kita dapat melakukan pengaturan secara analog sehingga tidak terpaku pada nilai 1 dan 0 seperti pada digital. Kemudian bagaimana cara kita membuat hasil realisasi seperti yang saya jelaskan seperti ini. Pertama, terlebih dahulu kita membuka VT SCADA Lite. Karena di sini saya membuatnya dengan VT SCADA Lite, maka saya akan mencontohkan dengan menggunakan aplikasi VT SCADA Lite. Kemudian untuk membuat program baru dan aplikasi baru atau mesin baru, kita kemudian klik tab browser. Kemudian sebagai contoh, klik kanan New Child. Di sini terdapat konteks yang berfungsi untuk memberikan judul pada mesin atau alat yang akan kita buat pada VT SCADA. Kemudian di sini saya akan mencontohkan sistem. Kemudian untuk bagian area description, help search key, type, setting dan display kita biarkan saja. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian sudah muncul seperti ini Coffee Making System tagline baru. Kemudian kita klik kanan pada tagline baru pada Coffee Making System, kemudian kita new child, kemudian kita masukkan alamat TCP atau IP port yang akan kita gunakan. Di sini tagline untuk memasukkan alamat TCP atau IP-nya saya menamakannya adalah connect. Kemudian untuk koneksinya sendiri, di sini TCP IP-nya saya menggunakan 1.7.0.0.1 dan TCP atau IP port-nya saya menggunakan 502. Kita klik OK, kemudian akan muncul connect tagline baru yang berjudul connect. Di sini adalah fungsinya untuk mengkoneksikan VT SCADA kita pada TCP atau IP port yang kita gunakan. Kemudian pada Coffee Making System tagline-nya kita klik kanan lagi, kemudian kita new child. Kemudian kita pilih mode bus compatible device. Di sini adalah tagline yang berfungsi untuk menghimpun tagline-tagline apa saja yang akan kita butuhkan dan kita gunakan nanti untuk mesin atau alat. Kemudian Coffee Making System di sini saya akan menamainya adalah channel, yang mana channel ini akan menghimpun tagline-tagline atau alamat-alamat yang kita butuhkan atau kita buat untuk mesin atau komponen yang kita nanti gunakan. Kemudian untuk optionnya sendiri, karena di sini saya memakai Modbus TCP, maka di sini saya menggunakan Open Modbus TCP. Untuk serialnya sendiri, di sini terdapat simbol tagline, kemudian saya masukkan connect untuk mengkoneksikan dengan TCP atau IP port-nya. Kemudian klik select, kemudian klik OK. Nah, di sini artinya sudah terkoneksikan dan di sini sudah terdapat channel dan kita kemudian dapat membuat channel atau tagline baru, kemudian new child. Nah, di sini I/O and calculation. Nah, di sini kita akan membuat tagline sesuai alamat yang akan kita butuhkan nantinya. Sebagai contoh adalah valve coffee on. Kemudian karena di sini memakai tipe digital, maka I/O-nya pun digital. Dan di sini karena kita memakai input, maka yang di sini adalah write 40001, kosongnya adalah 1 kali. Kemudian kita klik OK. Nah, sedangkan untuk
Inputnya addressnya adalah 0001 yang kemudian ditulis pada read atau membaca, sedangkan untuk inputnya pada write atau menulis. Kemudian untuk bagian counter saya akan mencontohkan satu, karena di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa counter termasuk input dan output pada SCADA, maka di sini saya membuat contoh satu agar dapat dipahami. Channel, kemudian IO-nya di sini. Oh maaf, saya lupa. Di sini counter. Kemudian IO-nya. Nah, di sini 40003. Di sini juga 40003. Oke, kita klik OK. Nah, di sini juga terdapat counter dan valve on. Nah, seperti apa yang sudah saya contohkan, di sini saya sudah membuat tagline apa saja yang saya perlukan untuk membuat mesin paint making system. Di sini sudah terdapat beberapa tagline, terdapat input, output dan juga counter, terdapat digital dan juga analog. Kemudian kita draw. Nah, pada bagian ini kita dapat melakukan apa saja yang komponen-komponen apa saja yang dapat kita pilih dan kita sesuaikan dengan alat kita nanti. Pada bagian ini adalah bagian desain. Kemudian sebagai contoh, di sini ada simbol jump, widgets, kemudian image dan juga shape. Ada beberapa komponen yang dapat kita gunakan, sebagai contoh adalah shape. Nah, pada bagian shape sebagai contoh dari saya mengeluarkan short horizontal pipe atau di sini pipa horizontal. Akan tetapi pipa ini tidak dapat dijalankan atau dimasuki program, yang artinya kita harus membutuhkan indikator pada bagian widgets untuk memasukkan alamat. Seperti gambar yang saya sudah contohkan, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada bagian mesin press dan juga mesin sterilisasi yang saya gunakan, saya ambil pada bagian image. Karena tidak dapat dimasuki alamat, saya membutuhkan sebuah indikator agar dapat dimasukin alamat, sehingga hasilnya terlihat pada berikut. Kemudian juga terlihat pada slide yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini juga terdapat pengaduk, knob motor dan juga knob mixer. Kemudian kita coba untuk jalankan. Klik terlebih dahulu show operator view. Nah, di sini adalah hasil dari realisasi VT SCADA yang telah saya buat. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, pertama kita dapat mengambil sebuah sampel atau contoh. Karena saya di sini membuat cat berwarna Tosca, maka di sini yang saya perlukan adalah mencampurkan warna biru, putih dan juga sedikit air. Maka valve putih, biru dan air dalam keadaan on dengan menekan button on pada air biru dan putih. Button on kita nyalakan. Nah, maka terlihat valve sudah berwarna hijau, yang artinya di sini valve dalam keadaan on sehingga katup terbuka dan tabung air pada tabung ini akan masuk pada bagian pengaduk. Kemudian ketika proses pengadukan dinyalakan, terlebih dahulu pastikan bahwa valve keadaan off dengan menekan button off pada air biru dan putih. Kemudian untuk mengaduk, maka kita dapat menyalakan mixer dan mengatur kecepatan melalui knob analog. Kita perhatikan ketika kecepatannya adalah 7, maka berputarnya akan sangat lambat. Tapi ketika kita putar maksimal, maka kecepatannya akan sangat maksimal dan berputar sangat cepat. Kemudian setelah selesai melakukan pengadukan, mixer dalam keadaan off. Kemudian pump harus dalam keadaan on agar dapat menyalurkan hasil cat mixer pada tabung. Kemudian pump on. Kemudian agar dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya, maka pump off, kemudian conveyor on. Kemudian tabung akan memasuki sistem press
Saat tabung memasuki sistem press, pastikan convert dalam keadaan off agar tabung dapat dipres terlebih dahulu sebelum akhirnya pada mesin sterilisasi. Kemudian bagian mesin press on, kemudian press off. Selesai melakukan press, convert kembali menyala, kemudian masuk sistem sterilisasi, maka convert off dan sterilisasi on. Setelah melakukan sterilisasi, maka sterilisasi off dan convert menyala lagi, kemudian terdeteksi oleh bagian sensor. Kemudian ketika bagian pendorong akan mendorong tabung cat kepada kardus, maka conveyor tetap menyala dan kemudian aktuator dalam keadaan on sebagai pendorong. Nah, di sini untuk memastikan apakah program counter yang kita gunakan di sini bekerja dengan baik atau tidak, terlebih dahulu kita akan melihat pada PKMI bagian Windows, register data, kemudian select one, oke. Pada bagian pada bagian 1 tadi salah klik, kemudian holding register. Nah, di sini karena tadi saya memasukkan alamat pada 40003, maka di sini saya mengubahnya pada bagian alamat tersebut. Sebagai contoh adalah 2. Oke, klik. Nah, counter akan memunculkan nilai 2, tetapi ketika hanya pada nilai 5 atau nilai maksimal, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terdengar bunyi alarm, yang artinya counter mendeteksi bahwa jumlah maksimum pada kardus sudah terpenuhi. Untuk mematikan alarm, kita dapat klik pada bagian clock, kemudian kita klik X, kemudian sistem selesai. Nah, sistem ini akan bekerja terus-menerus dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya tadi, ketika kita menginginkan warna hijau, maka kita dapat melakukan valve on, button on pada valve merah dan kuning. Tetapi ketika kita membutuhkan warna pink, kita dapat melakukan on pada valve merah dan valve putih, dan begitu juga seterusnya hingga proses dapat melakukan perputaran. Sekian apa yang dapat saya jelaskan melalui program SCADA saya. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Keep smile. Terima kasih.